Ah gila sih nih. Ini kayaknya rumah yang paling bagus sih yang gua review ini selama di channel YouTube ini. Ya nggak Gi? Bener. Iya, maksudnya nyaman banget sih penempatannya, terus desainnya, wah gokil banget sih. Oke deh, kita lihat satu-satu ya dari pintu masuk ya teman-teman. Ayo. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Riz Arkarega. Nah, seperti yang sudah teman-teman sebelumnya lihat di review rumah komersil yaitu Grand Surya Estate yang sebelumnya sudah kami upload. Nah, di situ kami sudah bahas detail tuh mengenai akses perumahannya, lokasinya ada di mana, dia punya fasilitas umum apa aja, dan kami juga sudah mereview salah satu rumah contohnya yaitu rumah contoh tipe Collins dengan luas bangunan 60 meter persegi dan luas tanah 72 meter persegi. Nah, saat ini kita akan mereview rumah display yang kedua dari Grand Surya Estate di Bekasi nih. Mau tahu detail rumahnya seperti apa? Ikutin terus video ini. Nah, sekarang kita sudah ada di depan rumah display atau rumah contoh yang kedua dari Grand Surya Estate, yaitu tipe Burke dengan luas bangunan 78 meter persegi dan luas tanah 84 meter persegi. Nah, ini adalah tampak depannya nih. Seperti kita lihat di sini, dia masih sama dengan tipe Collins yang minggu lalu sudah kita review. Dia masih punya 2 lantai di sini. Terus di depannya ada carport yang lumayan lebar nih, lumayan luas teman-teman. Ini sih kalau saya lihat kayaknya sih cukup deh buat 2 mobil nih space-nya. Terus di sini sudah disediain tempat nantinya buat nyimpen tempat sampah. Nah, di sini juga ada area buat refleksi kecil-kecilan nih. Jadi kalau misalnya pagi-pagi atau sore hari, teman-teman kalau misalnya malas ke jogging track bisa refleksi kecil-kecilan di sini. Nah, sama juga dengan rumah yang sebelumnya. Di sini dia ada taman yang langsung tembus ke belakang nih teman-teman. Which is taman ini bagus banget sih desainnya. Kenapa? Karena selain dia untuk taman, dia juga sebagai pembatas antara rumah satu yang ini dengan rumah yang ada di sebelahnya. Jadi rumahnya terpisah nih teman-teman. Privasinya terjaga. Nah, teman-teman, bisa dilihat di sini tamannya dari depan dia langsung tembus ke area belakang rumahnya nih. Bisa dilihat kan, dia sebagai pembatas antara rumah yang satu dengan rumah yang ini. Privasi kita jadi terjaga nih di rumah tipe Burke ini. Nah, tamannya ini langsung tembus ke area belakang yang enak banget. Ya, lumayan lah ini ada akses dari samping ke area taman belakangnya. Nah, ini adalah bagian belakang dari rumahnya, yaitu masih ada taman di sini teman-teman. Taman ini kalau saya beli rumah di sini sih ya berandai-andai ya. Ini saya jadiin tempat nongkrong buat ngopi-ngopi sih, ngopi sore, ngopi pagi. Enak banget nih, lumayan luas lah. Bisa jadi mini playground juga buat anak. Kalau misalnya teman-teman males ke fasilitas umum, taman bermain anak, ya bisa dijadiin taman kecil-kecilan ya teman-teman. Lumayan lah. Nah, sekarang saya sudah ada di depan pintu masuk dari rumah tipe Burke nih. Nah, penempatan pintu masuk rumah tipe Burke ini ada di samping rumahnya nih teman-teman. Di situ juga ada kilometer listriknya. Nah, masih sama, dia masih pakai engineering wood, kusennya pakai kayu, dan ini kualitas kayunya kerasa premium banget sih teman-teman. Mau tahu dalamnya seperti apa? Ikutin terus video ini. Nah teman-teman, sekarang saya sudah ada di ruang tengah atau ruang depan atau ruang tamu dari rumah tipe Burke yang ada di Grand Surya Estate nih. Nah, penempatannya dia persis ada di pintu masuknya nih. Nah, di sini biasanya bisa buat ruang keluarga atau ruang tamu sih. Desainnya kembali lagi Grand Surya Estate ini kalau boleh saya bilang nyaman banget, enak banget, dan rumah tipe Burke ini cozy banget buat di tempat tinggali untuk keluarga nih teman-teman. Mau itu keluarga baru atau keluarga yang sudah punya anak, ini cocok banget sih.
Nah, dari ruang tamu, sekarang kita lanjut ke meja makan nih teman-teman. Sebelum kita review meja makannya ini, teman-teman pasti udah kelihatan dari tadi, rumah tipe Burke ini pencahayaannya bagus banget nih. Kenapa? Karena memang nih banyak banget nih kaca-kacanya. Jadi ini adalah pintu-pintu sliding. Ini pintu sliding, dia full pakai kaca. Terus ini juga jendelanya juga kacanya gede banget, dan di ruang tamu tadi juga kacanya gede banget tuh teman-teman. Jadi ini meminimalisir penggunaan listrik, which is bagus banget sih desainnya. Nah, dari ruang tamu kita langsung lanjut ke meja makan. Ya ini kembali lagi variasi ya teman-teman, sesuai selera. Kalau teman-teman mau taruh meja makan di sini ya bagus. Kalau misalnya enggak, langsung ngeplong antara ruang tamu dan area ini juga bisa. Ya tergantung teman-teman penempatannya seperti apa. Nah, ini adalah dapur dari rumah tipe Burke nih. Penempatannya enak banget sih nih. Ada di samping tangga, terus di sini ada yang di bawah tangga juga. Jadi memanfaatkan ruang banget nih teman-teman. Bisa dilihat di sini ya. Desain dapurnya, kitchen setnya, partisinya bener-bener memanfaatkan ruang. Jadi nggak ada ruang yang tersisa. Kesannya menambah kesan luas nih. Dan jangan lupa, rumah ini juga masih sama dengan rumah tipe Collins yang sebelumnya. Dari area tengah ini ada sliding door di sini yang tembus ke area belakang. Wah, nggak bisa dibuka. Dan jangan lupa nih, hal terpenting dari dapur adalah sirkulasi udara. Walaupun sudah pakai exhaust kayak gini, sirkulasi udara juga udah disediain. Detail banget sih. Arsitek yang mengkonsep rumah ini keren. Ada dua pintu, yang mana dulu ya? Coba deh kita lihat dulu isi dari dalam pintu yang satu ini. Jadi ini adalah kamar anak yang letaknya ada di lantai 1 nih teman-teman. Bisa dilihat di sini pemanfaatan ruangnya bener-bener maksimal banget. Kasurnya di sini desainnya dibikin memenuhi ruang, jadi menambah kesan luas juga di sini. Enak sih. Terus di sini kita bisa lihat ada lemarinya. Cuma kayaknya lemarinya kurang deh atau kekecilan. Mungkin partisi ini bisa dijadiin lemari tambahan kali ya. Soalnya kalau anak-anak kan kayaknya tempat kayak gini kurang berfungsi buat anak-anak. Kalau ininya mungkin masih oke lah. Pendapat saya ya, kembali lagi ke selera teman-teman. Nah, dari kamar anak ini dia langsung tembus ke halaman depan atau carport nih teman-teman. Nah, enak banget sih, dari kamar anak udah tembus ke halaman depan atau carport. Nah, terus dia pintunya juga masih sama dengan pintu utama. Dia pakai engineering wood dan tinggi banget pintunya, hampir kena ke plafon. Nah, pintu yang tinggi kayak gini fungsinya adalah untuk menambah kesan luas dari ruangan yang sempit nih teman-teman. Di sebelah kamar anak yang ada di lantai 1 ada pintu lagi nih. Isinya apa nih? Kita langsung buka. Nah, ternyata ini adalah toilet atau kamar mandi yang ada di lantai 1 nih teman-teman. Bisa dilihat di sini kamar mandinya memang nggak terlalu luas, cuma cukup lah untuk lantai 1 bisa buat anak ataupun tamu yang mampir ke rumahnya teman-teman ya. Amin, semoga bisa kebeli. Nah, ini pintunya juga masih sama walaupun pintu kamar mandi, tapi dia tetap maksimalin. Tingginya di sini tinggi banget, cuma memang lebarnya ya sedikit lebih tidak selebar pintu utama atau pintu kamar. Terus kalau dari bagian dalamnya nih teman-teman, dia masih dengan kualitas yang sama. Ini untuk wastafelnya dia masih pakai toto. Terus ada cermin juga di sini. Temboknya juga sama. Ini mungkin lebih kurang 1,8 meter. Dindingnya dilapisi dengan keramik bertekstur untuk mencegah rusaknya dinding nih. Terus dia pakai shower. Ini showernya shower yang biasa ya, bukan yang ada pemanas atau pendingin airnya. Nah, terus ada klosetnya di sini masih pakai toto juga, dan ini ada partisi bisa buat hiasan sekaligus buat nyimpen handuk dan lain-lain nih teman-teman. Oke.
Nah, semua area di lantai 1 sudah kita bahas. Selanjutnya di belakang saya sudah ada tangga menuju ke lantai 2 nih. Sebelum kita lanjut ke lantai 2, kita lihat dulu tangganya. Nah, yang mau saya bahas di sini adalah detail banget pembuatan tangganya nih teman-teman. Jadi sudut kemiringan tangga di bagian sininya ini dibikin kurang dari 90 derajat, dimana fungsinya ini bisa menambah luas dari permukaan tangganya nih teman-teman. Detail banget sih rumah ini bener-bener. Oke, sekarang kita lanjut ke lantai 2. Tangganya muter ini, ya Gi? Oke, tangganya muter. Tetap enak sih kalau gue. Sama seperti di lantai 1, pencahayaan dari rumah tipe Burke yang ada di Grand Surya Estate ini bagus banget nih teman-teman. Di sini sedetail itu dia nyiapin jendela untuk masuknya cahaya buat menerangi tangga yang muter tadi nih. Sekarang kita lanjut, ada ruang apa aja di lantai 2 ini. Oke teman-teman, ini adalah kamar anak yang ada di lantai 2. Ayo kita lihat detailnya seperti apa. Kalau desainnya hampir mirip dengan kamar anak yang ada di lantai 1, luasnya juga hampir mirip, desain kasurnya juga hampir mirip, cuma memang ini lokasinya atau tempatnya ada di lantai 2 nih teman-teman. Terus di sini dia punya meja belajar dan partisi. Kalau menurut saya sih desain dari kamar anak yang ada di lantai 2 ini lebih proper ya buat anak ketimbang dari kamar yang ada di lantai 1 tadi. Terus juga masih sama dengan kamar anak yang ada di lantai 1, kamar anak di lantai 2 ini punya view ke halaman depan atau carport depan nih teman-teman. Enak lah, jadi menambah kesan luas. Nah, di sini juga ada lemari yang menurut saya cukup juga buat anak-anak. Tapi kayaknya bisa dibikin lebih tinggi deh lemarinya. Terus ini kan ada cerminnya juga nih, bisa menambah kesan luas nih teman-teman. Oke, seperti itu kamar anak yang ada di lantai 2. Nah, sekarang di sebelah kamar anak, ini ada kamar mandi yang ada di lantai 2 nih teman-teman. Perlu teman-teman tahu, rumah tipe Burke ini punya 3 kamar dan 3 kamar mandi. Kamar yang pertama tadi ada di lantai 1, terus ada kamar mandi juga, terus kamar kedua ada di lantai 2, terus ada kamar mandi juga, baru 2 kamar dan 2 kamar mandi kan. 1 kamar dan 1 kamar mandi lagi ada di mana? Ikutin terus video ini kalau mau tahu. Oke, sekarang kita lihat kamar mandi yang kedua yang ada di lantai 2. Nah, ini kamar mandinya lebih kurang sih. Luasnya kayaknya sama dengan kamar mandi yang ada di lantai 1, cuma di sini nggak ada partisi buat nyimpen barangnya aja sih. Dia penempatannya juga masih sama. Di sini ada shower, terus ini ada kerannya, di sini ada wastafel, terus di sini cermin buat ngaca-ngaca. Nah, di sini ada klosetnya. Oh ya, dia klosetnya pakai American Standard atau Toto atau yang star ya teman-teman. Terus juga masih sama juga dindingnya ini. Lebih kurang 1,8 meter, dia dilapisi dengan keramik bertekstur, which is ini bagus banget buat melindungi tembok biar nggak cepat lapuk atau basah nih teman-teman. Pintunya juga sama, tinggi banget, menambah kesan luas nih. Oke, seperti itu kamar mandi yang ada di lantai 2. Nah, kamar anak yang ada di lantai 2 udah, kamar mandi yang ada di lantai 2 udah. Selanjutnya di sebelah kanan saya. Nah, tadi kan saya bilang rumah tipe Burke ini punya 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Yang kita lihat baru 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi. 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi ada di mana? Kayaknya ada di ruangan ini nih. Ayo kita masuk. Luas banget nih teman-teman. Ini adalah kamar utama atau master bedroom yang ada di rumah tipe Burke nih. Nah, dia tempatnya ada di lantai 2 di sebelah kamar anak. Nah, bisa lihat di sini
Detailnya ini diperhatiin banget sih. Jadi penempatan kasurnya, ini kasur yang besar gini, kasur utama. Terus ini ada variasi partisi, di depannya langsung ada TV, meja TV. Ada meja juga, hampir mirip kayak di hotel sih desainnya, kayak di hotel lah. Terus dia punya akses juga, ada jendela ke area samping. Terus juga dia ada jendela ke area depan, pemandangan ke carport atau area depan nih teman-teman. Nah, selain kasur, di sini dia punya lemari. Nah, lemari yang lumayan gede nih. Nah, lemari baju, memang gak terlalu lebar, cuma dia tinggi nih. Nah, kalau cuma ini kayaknya buat kamar utama kurang deh kalau lemarinya. Nah, dia punya satu lemari lagi yang ada di belakang pintu. Kita tutup pintunya. Nah, dia punya satu lemari lagi yang lumayan gede ada di belakang pintu. Kalau pintunya dibuka nggak kelihatan nih. Cuma dengan adanya lemari ini, sekaligus lemari ini menurut saya sih sudah cukup buat kamar utama nih teman-teman. Nah, lumayan gede nih lemarinya. Terus di sini juga ada meja rias yang udah ada cerminnya nih teman-teman. Meja rias yang udah ada cermin buat teman-teman yang sudah menikah, enak banget nih. Nah, pintu sliding buat kamar mandi. Kepikiran banget sedetail itu. Keren sih kamar mandi pakai pintu sliding door. Nah, pintu sliding door ya pokoknya pintu sliding lah ya. Nah, ini adalah kamar mandi yang ada di kamar utama di lantai 2 nih teman-teman. Luas banget kamar mandinya, lumayan luas. Di sini dia punya ada shower. Terus showernya ini khusus ya, dia udah ada pemanas sama pendingin airnya nih teman-teman. Jadi teman-teman kalau ambil rumah tipe Burke udah dapat pemanas dan pendingin airnya atau water heater lah ya. Terus di sini juga ada cermin, ada wastafel yang dia kualitasnya kualitas premium. Nah, di sini ada kloset duduk. Nah, kloset duduknya juga sama, dia masih kualitas premium. Dan di sini ada apa nih? Sedikit partisi. Oh, bisa dibuka nih. Nah, di sini ada partisi bisa dibuka, bisa buat nyimpen handuk atau lain-lain lah, sabun-sabun lain-lain. Di sini juga dia punya gantungan baju. Nih teman-teman, bisa dilihat. Dia juga masih sama, dindingnya dia masih menggunakan keramik bertekstur untuk melapisi dinding. Dan satu lagi yang saya suka, detail yang paling diperhatiin adalah bagian bawahnya nih teman-teman. Nah, di bagian bawahnya ini antara area shower dan area sebelahnya dari kamar mandi ini dibikin beda level nih teman-teman. Gunanya apa sih beda level seperti ini? Jadi kalau misalnya teman-teman mandi atau nyalain shower kan bisa jadi airnya banjir tuh. Nah, air dari area shower ini tidak menggenangi atau tidak meluber ke area sebelahnya dari kamar mandi. Jadi tetap kering area sebelahnya. Detail yang kecil cuma dipikirin banget nih teman-teman. Nah, di sebelahnya ini ada colokan listrik nih teman-teman. Buat kita yang kaum-kaum rebahan atau teman-teman yang suka lama banget kalau mandi misalnya sambil nyanyi atau kalau misalnya buang air besar sambil main HP, ini enak banget udah ada colokan listrik di sini bisa sambil ngecas HP nih teman-teman. Detail kecil dan diperhatiin banget. Saya amazed banget sih. Nah, jadi tadi kita sudah review semua area yang ada di rumah tipe Burke ini nih. Sekarang saya mau kasih tahu teman-teman spesifikasi detailnya. Sebenarnya rumah tipe Burke ini spesifikasi detailnya sama sih dengan rumah yang kami review minggu lalu, yaitu rumah tipe Collins. Yaitu dia pakai pondasi batu kali, struktur pakai beton bertulang, terus dia dinding full bata merah, atapnya pakai rangka atap baja ringan.
Lantainya homogeneous style ukuran 60x60, penutup atapnya pakai zinc kalum, terus sanitarinya pakai Toto, American Standard atau yang setara ya. Terus cat temboknya pakai X Mowilex atau yang setara, plafonnya plafon gipsum yang premium, pintunya engineering wood dan jendelanya juga pakai kusen aluminium nih. Nah, untuk tipe Burke ini dia harganya start dari 1,2 miliar aja nih teman-teman. Untuk info lebih detailnya lagi, teman-teman bisa langsung aja kontak marketing yang ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Aduh, rasanya nggak pengen pulang nih. Kapan bisa kebeli rumah ini ya? Amin. Nah teman-teman, semua area yang ada di rumah tipe Burke ini sudah selesai kami review nih. Buat teman-teman yang tertarik dengan konten rumah, yaitu rumah subsidi, rumah komersil, atau apapun itu mengenai properti, jangan lupa untuk support terus channel Riz Arkarega. Nah, sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.